Wiley, mungkin Ya. soal pemberitaan yang sedang ramai saat ini nih Pok, soal sahabat Pok juga gitu. Jadi aku ini netizen tahu, jadi kenapa? Karena dikata-katain ya, padahal kan apa yang aku omongin itu yang benar gitu kan ya kan. Pas aku dari kuburan emang aku tanya sakit apa, wajar dong aku nanya suaminya sakit apa, saya juga tiba-tiba begini gitu meninggal dipanggil Allah. Iya katanya kami ada penyakit tapi pasti pendarahan. Kita kan nggak tahu namanya penyakit organ tubuh di dalam. Emang kalau kita tahu juga pasti kita udah obatin duluan dong kan. Manusia tidak boleh tidak boleh mendahului Allah kan gitu. Jadi ya, banyak tudingan-tudingan yang larinya ke ilmu hitam lah, santet lah, itu tidak benar menurut aku kan, nggak benar banget gitu. Karena polisi di tempat yang satu saya emang orang baik, di polisi yang satu aku kenal si Ica. Ica, kenal banget, aku kenal karena dia bukan model aku dulu gitu kan. Jadi bukan membela satu pihak, jadi jangan fitnah berkelanjutan gitu. Padahal yang berdua udah saling minta maaf gitu. Tapi kalau Pok Erli sendiri mengenal sosok almarhum sendiri mungkin seperti apa? Aku ketemu dia 2021 jadi brand ambassador baik. Emang orangnya baik gitu kan ya. Sebenarnya kan dia kan lagi tuh ributnya nggak sama satu artis doang. Jadi kita nggak perlu up dia ada satu artis lagi gitu kan ya ada. Tapi aku nggak perlu up karena aku juga sama-sama kenal ya enak. Nah jadi yang satu nggak kena gitu kan ya. Jadi mungkin ada persaingan bisnis, persaingan apa gitu kan ya. Jadi rame namanya di sosial itu, jadi rame. Aku juga gak mau ikut campur, cuman aku jadi kena dibilang pansos lah. Kenapa dia harus diwawancarain? Kenapa bukan yang Eno aja? Jangan yang Eno yang baru naik itu yang lagi hits. Ya kan kenal juga baru-baru sekarang kan. Semenjak aku kan harus itu kan dari 2021 gitu kan ya. 2021 aku udah tahu dia sama-sama brand ambassador di Bogor. Dan itu berkelanjutan untuk BA-BA. Aku di endorse, sering kita kata nama dia di DM-an. Dan aku jualin barang dia laku pelan-pelan sini bagus aku jualin ya untuk jalan bareng sih enggak ya karena kan aku juga bukan tipe yang ayo dong ketemu kita make up kita ini bukan aku banget gitu. Tapi sebelumnya aku tahu nggak sih almarhum dengan Kak Ica sendiri 3 tahun yang lalu sempat ada perseteruan. Ya itu kan aku bilang maksudnya di dalam bisnis gitu kan ya. Di dalam bisnis namanya orang kesel, orang mungkin lagi marah sempat melontarkan kata-kata yang gimana sih orang emosi ya mungkin ya, tapi aku rasa Ica tidak seperti itu karena Ica sudah bertemu dengan suaminya Mas Andi, bersumpah saat dia hamil, bersumpah di atas Al-Quran. Aku lihat videonya sendiri, saya nanya Ca emang lo bener beginiin dia? Enggak kok percaya sama aku sama siapa gitu kan ya. Ini aku unjukin aku udah sumpah aku hamil besar kok, aku sumpah sebelum anak Ica lahir ini. Sebelum Ica lahir dia bersumpah depan suaminya, tapi aku punya videonya tapi nggak perlu di-up ya. Saya udah minta maaf kepada Al-Quran udah saat Steffi sakit itu ya. berarti sebelum almarhum meninggal berarti apa ya? Belum dong, Ica lagi hamil gede. Ica lagi hamil gede, aku lihat videonya kan dia bersumpah depan suaminya Steffi. Dia sumpah bahwa tidak melakukan apapun, dia berani sumpah di atas Al-Quran. Oke, Pok, ngomongin soal ini kan Steffi ini meng-up itu ke media sosial itu kan tapi tanpa ngomong kata nama, nyebutin nama gitu ya Pok ya. Kalau misalnya tapi kan kita orang-orang tahu dia, karena kan orang sosialita kan tahu ributnya sama dia. Orang-orang tahu ributnya sama dia gitu. Orang-orang tahu karena kan sempat sebut nama dulu ya. Orang-orang tahu dia ributnya sama dia tahu. Yang sekarang ini pada nggak sebut nama kan karena netizen kan dulu mah sempat ribut parah. tapi dulu pas ya. pada saat ribut itu nyebut nama itu karena santet atau bukan Pok? Ya maksudnya nggak sebut nama, lu ada orang nih inisialnya ini dan lakinya juga sama kerjanya sama gue, itu kan udah menjurus ke si itu gitu kan ya. Walaupun itu tuduhan ya kata hanya mungkin karena ada yang merasa sakit di dalam, jadi karena dia pernah ribut sama satu orang gitu kan, jadi kenalah ya si Ica ketemuan. Tapi dalam hati aku tidak percaya banget dengan ilmu santet sebenarnya. Kalau aku percaya ilmu santet, aku pengen orang yang saat ini mana sih dukunnya? Aku pengen Ica, mana sih dukunnya? Pengen orang gue biar demen sama gue, biar gue abadi selamanya rumah tangga. Pengen banget gue tahu dukunnya di mana gitu kan ya. Ica orang tuanya orang baik, orang beragama. Aku kenal orang tuanya, aku kenal ibu bapaknya, orang beragama. Di sini bukan aku bela Ica atau bela tapi jangan udah nggak ada ya. Jangan disebut-sebut lagi udah nggak ada, kesian itu fitnah loh.
bisa menjadi amal jariah buat si Ica kan, jadinya kan kalau itu fitnah itu hanya fitnah gitu kan ya. Dan Ica kena lagi, Ica kemarin kena, Ica berbahagia dengan Steffi meninggal di berbagi-bagi. Enggak, itu salah besar. 3 hari puasa aku sama Ica ketemu, 3 hari puasa ya, dia manggil aku makan sama Inara bareng, dia mesen mau kena aku untuk berbagi. Berarti niat berbagi itu udah lama dong, bukan di saat dia meninggal. Dia mau ngasih untuk dibuat berkah. Lihatlah maksud-maksudnya Ica berbagi, Ica bahagia. Itu netizen jadi tambah-tambahin fitnah, tau nggak itu? Fitnah banget itu netizen yang nggak tahu apa-apa, sumpah banget itu, waktu jelek banget itu otaknya pada begitu ngomongnya nggak bagus. Dokter terakhir sepengetahuan Mbok, mereka berdua itu udah baikan atau masih? Kalau baiknya sih aku nggak tahu, tapi Ica udah minta maaf lewat dan udah membuktikan dia lewat di atas Al-Quran, dia udah bersumpah. Itu aja. Aku lihat videonya ada. Ica lagi hamil, video itu hamil dalam demi anak dia loh, dia bersumpah saat lagi hamil bahwa dia tidak melakukan itu. Gitu. Tapi Mbok sudah menanyakan nggak sih ke Kak Ica sendiri sebelum almarhum meninggal ini sempat ada pertemuan dan Nggak ada, karena Ica udah ada istilahnya kalau ada musuh nih udah diam biar itu nggak mau dilayani lagi. Udah mereka udah sama-sama dewasa kok, udah nggak Ica nggak pernah layani lagi. Dan juga Kevin udah diam lah, itu kan yang masuk kan lama-lama kan, bukan yang baru. Oke. Oh, tapi kalau dari Waili sendiri ini kan Waili mengenal Steffi sendiri almarhum, terus juga Ica juga gitu, yang Po tahu sendiri perseteruannya itu mungkin sebabnya apa sih Po? Lagi itu sih aku tahu bisnisnya itu. Oh, karena bisnis. Bisnis aja sih, bukan karena masalah apa-apa ya, bisnisnya aja. Terus sama mereka sama bikin pelangsing berdua. Oh, terus akhirnya sama-sama mereka bikin pelangsing, ya. akhirnya mereka Yang ada aku tahu perseteruan. sedikit sih itu ya, yang itu aja, masalah bisnis bukan masalah pribadi atau masalah apa, enggak ada. so, kemarin kan juga kan itu kan komen nih di di sosmednya Kak Ica, dan juga Kak Ica bilang katanya mau klarifikasi, mungkin dari Mbok seperti apa sih Mbok? Aku sudah klarifikasi dia, Kak, klarifikasi aja, kamu udah pernah ketemu suaminya Steffi, sudah suka di atas Al-Quran, orang minta buktiin dong, sudah udah ada sebenarnya, cuman Ica belum, waktu kan masih berduka keluarganya, dia juga ngerti lah, dia juga masih punya anak bayi, masih repot. Dan di Ica tuh kalau misalkan di saat suaminya terbang baru bisa main, tapi kalau suaminya di rumah kan nemenin suami, karena kan pilot suaminya kan juga terbang kan, jadi mungkin kemarin ada pas dia datang, dia nggak datang ke makamnya kan apa, ada satu hal apa sih kan, bukan yang ngomong mau datang, tapi dia punya anak bayi kan, baru lahiran berapa bulan gitu. Oke. Steffi orang baik, makanya banyak teman-teman juga datang. Aku kan tapi memang baik banget sama orang kayak aku ini, dia mau menyapa, mau istilahnya endorse, mau ngasih hampers, mau ngasih hadiah, ucapkan selamat ulang tahun gitu. Waili sendiri mungkin pada saat kemarin di detik-detik terakhirnya mungkin, atau terakhir ketemu kapan sih mungkin? Aku udah ketemu Steffi, nggak ketemu, aku sering catatan, Oh, catatan. cat aja, cat pas temenku meninggal, Jessica. Jessica meninggal, dia cat aku, kok itu kenapa sakitnya? Karena dengar-dengar Jessica juga itu pernah, temen aku juga pernah Santai. dengernya gitu, di orang juga. Tapi aku mendadak juga meninggalnya Jessica teman aku juga. Ada deh cerita aku terakhir, Jessica itu dia nanya kok meninggal sakit karena apa Jessica, aku bilang gitu. Tapi aku nggak jelasin ke si Steffi meninggal karena apa, nggak bagus, aku udah cinta kan. Tapi mereka berteman juga kok. Siapa? Jessica sama kenal sedikit aja katanya. Kalau aku Ica sama si Jessica berteman di satu organisasi. Po, ini kemarin pada saat kata suaminya ini almarhum bahwa 4 hari di rumah sakit itu kan dilarikan ke rumah sakit ya Po, tapi nggak ada sakit tapi ada pendarahan gitu. Ya namanya penyakit kan nggak tahu. Pendarahan tuh dari sekarang gini loh, bukan dari santet. Kalau ini maaf ya, kalau kita bilang ilmu santet keluar tuh nggak dari sini. Santet dari kuping dan dari hidung. Kalau ilmu santet ya, karena aku pernah lihat orang itu, jadi aku lihat ibu diri aku sendiri, nggak tahu karena apa, keluar dari hidung sama kuping. Banyak kan nih kata orang-orang ya, santet itu bukan dari ini ya, tapi ada dari hidung atau dari kuping, nggak tahu itu ilmu dari mana. Nggak percaya santet, gue mah nggak percaya. Jangan terus satu orang lagi. Tapi aku pernah loh merasakan dijatuhkan sama orang, diobati. Gimana tuh Po mungkin Oh, rasanya pengalamannya? aku meninggal.
Apa yang dirasain Po ya? Rasanya aku lemas, nggak ada gairah, nggak ada apa, udah nggak ada ke dokter, nggak ada penyakit juga. Aku langsung berobat ke kiai, aku nggak ke dokter, langsung ke kiai. Dan di saat kiai ngomong, cuman ada yang sirik sama kamu, gitu. Tapi tidak niat untuk dan tidak bisa menjatuhkan kamu karena kamu orangnya kuat. Itu kuatnya apa? Kamu dari ilmu kamu sendiri kamu baik, kamu kuat. Jadi dia nggak berani nyentuh kamu. Aku berobat ke Banten, ke Serang. Aku ingat banget, aku di pesawat udah mau mati tuh, udah manggil apa sendiri. Aku pulang, aku langsung dibawa sama dan suami aku ke Serang Banten untuk diobatin. Berangsur-angsur aku ikutin kata kiai itu, aku sembuh. Tapi aku nggak seujon sama orang siapapun yang ngikutin aku nggak seujon karena persaingan bisnis juga banyak, persaingan itu juga banyak. Tapi saat kiai ngomong, kan saya nggak percaya. Saat kiai ngomong, kamu ada yang tidak suka, itu hanya dibikin mau sakit tapi kamu kuat karena kebaikan kamu, udah itu aja obatnya. Dan aku mau cari orang yang nggak boleh tahu, dan orangnya itu nggak bakal ngasih tahu. Kalau orang kiai bener nggak bakal tahu itu Orangnya yang siapa? menjatuh kita, nggak bakal kasih tahu dia. Ya, dan kamu ikut berobat aja, nggak bakal ngasih tahu siapa yang nyakitin kita, nggak bakal tahu. Kayak itu misalnya perempuan, laki, dia nggak akan ngasih tahu karena jadi nanti kan seujon ke orang-orang. Po, oke, dalam kasus Steffi ini almarhum kan saat ini kan mungkin yang merasa terpojokan dan merasa ini kan Ica sendiri ya Po ya, maksudnya mungkin setelah kejadian ini gitu ada nggak sih Ica atau dari Po sendiri berusaha untuk coba menghubungi Ica tentang kondisinya saat ini itu mungkin seperti apa? Ica baik-baik aja. Tadi aku telepon kemana, telepon baik-baik aja, cuman sama suaminya udah nggak boleh dulu. Mungkin jangan layani, Ica udah izinin aja gitu. Mungkin suami ini nggak mau juga istrinya disakitin, kesian. Netizen aturan jangan seperti itu. Lihat dulu keadaan kamu tuh. Mungkin tuh netizen yang ngetik tuh netizen pilih kok, bukan orang tua. Boleh statusnya itu anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, yang hanya membelain satu pihak gitu loh. Jangan lihat dari situnya, kesian lah orang lagi bayi. Ini apa, bukan aku ngebelain saya lagi ya. Iya. Karena kita tahu dia dan kita tahu kenal dia. Kalau kamu nggak kenal orangnya, saya kan kenal. Saya tahu Ica, saya kenal Ica. Jadi kalian tuh nggak kenal. Kalau saya kenal Ica dari 2019. 2009. Ica masih kecil ikut aku dulu jadi model aku. Jadi Ica tuh anak buahku dulu. Bukan aku ngebelain ya. Emang pribadinya baik. Mungkin banyak ya, semakin pergaulan kita juga nggak tahu ya. Kalau aku sudah aku emang nggak mau sombong sama orang, biasa aja. Tapi kan emang biasa aja sih ya. Jadinya mungkin Ica ada yang bilang begini takutnya salah pergaulan gitu. Makanya jangan salah pergaulan gitu. Oke. Ya. Oke.